Kali ini kita kembali lagi untuk materi kelas 11, yaitu termokimia bagian kedua. Halo, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini untuk pembelajaran kimia kita melanjutkan masih materi termokimia. Nah, kalau di termokimia minggu lalu, sebelum PTS, kita membahas mengenai sistem, lingkungan, energi, serta reaksi eksoterm dan reaksi endotherm, dan juga persamaan reaksi, yaitu di mana persamaan reaksi ada reaksi pembentukan, yaitu delta HF, lalu reaksi penguraian delta HD, dan reaksi pembakaran atau delta HC. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Kali ini kita sudah masuk ke perhitungan untuk entalpi. Nah, penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi itu ada macam-macam bentuk perhitungannya. Ada yang pertama itu berdasarkan kalorimetri, lalu hukum Hess, yang ketiga berdasarkan entalpi pembentukan, lalu juga ada yang berdasarkan energi ikatan. Oke, untuk kalorimetri, kalorimeter adalah suatu alatnya untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari wadah bersifat isolator. Isolator itu tidak menyerap kalor, sehingga wadah dianggap tidak menyerap kalor pada saat reaksi berlangsung. Jika kalorimeter juga terlibat dalam pertukaran kalor, maka besar kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter harus diperhitungkan, karena itu juga termasuk dalam reaksi. Jumlah kalor yang dilepas atau diserap sebanding dengan massa, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Untuk rumus kalorimeter atau kalorimetri adalah Q, dilambangkan dengan Q, sama dengan MC delta T, di mana M merupakan massa zat, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu, ya, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, ini adalah alat kalorimeternya. Kita bisa membuat alat kalorimeter sendiri dengan seperti wadah pop mie. Jadi wadah styrofoam pop mie itu bisa kita buat sebagai alat kalorimeter sederhana. Selanjutnya, penjelasan mengenai hukum Hess. Hukum Hess di sini, perubahan entalpi kadang sukar diukur atau ditentukan langsung dengan percobaan. Pada tahun 1840, Henry Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi, jika suatu reaksi berlangsung menurut 2 tahap atau lebih, maka kalor reaksi totalnya sama dengan jumlah kalor tahap reaksinya. Hukum Hess kita gunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi. Berdasarkan beberapa harga delta H dari reaksi yang lain sudah diketahui. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Dan diagram siklus untuk reaksi pembakaran karbon, contohnya sebagai berikut. Nah, bedanya kalau di hukum Hess ini kita lebih ke dia dalam bentuk diagram siklus. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk diagram siklus, maka itu kita menggunakan hukum Hess, di mana di sini kita bisa lihat untuk pembakaran karbon dari 2C plus 2O menjadi 2CO2, atau juga bisa menjadi kedua tahap keduanya itu 2CO plus O2. Jadi ada 2 langkah yang bisa mencapai untuk pembentukan reaksi pembakaran karbon. Nah, dari 2 siklus inilah yang dimaksud dengan siklus hukum Hess. Dari siklus reaksi di atas, pembakaran karbon dapat melalui 2 lintasan, yaitu lintasan yang satu dan lintasan yang kedua, ya. Jadi H1-nya itu sama dengan H2 plus H3. Diagram tingkat energinya bisa dilihat pada gambar. Bagaimana H1 itu artinya adalah perubahan energi atau perubahan entalpinya secara langsung. Sedangkan H2 dan H3 adalah perubahan entalpi dengan siklus 1 dan siklus 2. Harus menjalani 2 siklus. Tapi nilainya itu harus sama. Jadi nilai H1 itu sama dengan H2 plus H3. Sedangkan untuk menggunakan entalpi pembentukan, kalor suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat reaksi dan produknya. Secara umum untuk reaksi, di sini dicontohkan persamaan reaksinya A, PQ ini sebagai senyawa, dicontohkan sebagai senyawa. A sendiri adalah koefisien. Ya, di persamaan reaksi itu ada A, B, C, dan D itu adalah sebagai koefisien dianggapnya.
maka RS menjadi CPS plus DQR, di mana reaktan di sebelah kiri dan produk selalu di sebelah kanan. Maka, untuk mencari delta H reaksinya, kita menggunakan rumus delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Jadi kalau kita untuk mencari nilai perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi pembentukan, rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan hasil jumlah atau sigma hasil jumlah delta H atau entalpi pembentukan produk dikurangi hasil jumlah entalpi pembentukan reaktan. Sedangkan untuk energi ikatan, pada dasarnya reaksi kimia terdiri dari dua proses, yaitu pemutusan ikatan antar atom dari senyawa yang bereaksi dan penggabungan ikatan kembali dari atom yang terlibat reaksi sehingga membentuk susunan baru. Ya, perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan menggunakan data energi ikatan. Jadi, kalau berdasarkan energi ikatan di sini katanya ketika membentuk suatu produk dari reaktan, di reaktan ini juga ada pemutusan ikatan dan juga ada pembentukan ikatan pada produk. Ini yang disebut kita pakai energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Harga energi ikatan selalu positif dengan satuan kilojoule atau kilokalori, serta diukur pada kondisi zat-zat berwujud gas. Jadi, energi ikatan ini biasanya dalam wujud gas rata-rata. Berikut contoh data energi ikatannya. Nah, biasanya kalau di soal, data energi ikatan selalu diberitahu. Jadi, tidak perlu dihafalkan angka-angka data energi ikatan ini, karena pada soal pasti akan diberitahu. Nah, kalau tadi di sebelumnya berdasarkan data entalpi pembentukan, itu rumusnya delta H-nya adalah entalpi pembentukan produk dikurangi reaktan. Kalau untuk energi ikatan berbeda. Untuk menghitung delta H reaksi berdasarkan energi ikatan, delta H-nya adalah energi ikatan yang diputus dikurangi energi ikatan yang terbentuk. Yang diputus adalah di sini maksudnya reaktan dan yang terbentuk adalah produk. Jadi untuk kalau energi ikatan, kalau kita memakai data energi ikatan, ini kebalikan dengan rumus entalpi pembentukan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk soalnya sebagai berikut, dan cara pengerjaannya kita cari dulu yang diketahui apa. Lalu yang ditanyakan adalah perubahan entalpi, yaitu dilambangkan dengan delta H. Delta H dengan kalorimetri itu adalah delta A sama dengan min Ki per mol. Jadi Ki-nya itu kalorimetri, N-nya itu adalah mol yang bereaksi. Oke, nah sekarang kita pertama langkahnya adalah membuat reaksi pencampuran H2SO4 dan KOH menjadi K2SO4 dan H2O. Jadi di sini mula-mula reaksi sisanya diambil dari konsentrasi dikali volume ya untuk mencari mol. Dapatkan K2SO4 atau hasil reaksinya 12,5 atau sama dengan 0,0125 mol. Sudah dapatkan molnya, kita sekarang mencari massa. Untuk mempermudah, masukkan data ke dalam rumusnya. Masanya adalah rho dikali volume. Karena di sini ada massa jenis, kita pakai data massa jenis. Maka 1 dikali volume totalnya 50, hasilnya ada 50 gram. Baru kita masukkan ke dalam rumus kalorimetri. Untuk kalorimetri sama dengan Q sama dengan MC delta T, M-nya dimasukkan 50 gram, kalori jenisnya 4,2, delta T-nya adalah 6,67, dihasilkan 1400,7 joule atau 1,4 kJ. Maka untuk mencari delta H-nya adalah min Ki per mol. Molnya ini mol dari hasil produk pencampuran H2SO4 dan KOH. Maka dapatkan hasil totalnya delta H-nya adalah minus 112 kJ per mol. Selanjutnya soal ke nomor 2 adalah menghitung nilai delta H berdasarkan hukum Hess. Oke, untuk nomor 2 adalah hukum Hess berdasarkan persamaan reaksi. Jadi hukum Hess di sini contoh soalnya hukum Hess itu ada dua, ada yang bentuknya persamaan reaksi, ada yang diagram siklus. Nah, kalau ini persamaan reaksi, cara pengerjaannya adalah di sini ada 4 reaksi yang diketahui dan yang ditanyakan adalah delta H reaksi untuk reaksi ini PCl5 plus H2O. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan delta H reaksi tersebut? Itu dari data delta H. Bagaimana cara mengetahui delta H reaksi PC5 plus H2O tersebut dari 4 datar delta H yang diketahui. Nah, caranya itu adalah kita menyamakan reaksi 1 sampai 4 ini ke reaksi yang ditanyakan.
Apanya yang disamakan? Yaitu adalah senyawanya. Nah, kita lihat untuk reaksi yang pertama. Untuk reaksi yang pertama, kita lihat reaksi yang pertama di sini adalah 2P plus O2 plus 3Cl2 menjadi 2PoCl3, delta H-nya minus 1150 kJ. Nah, sekarang kita lihat pada reaksi yang ditanyakan, senyawa mana yang sama? Reaksi satu ini, pada reaksi yang ditanyakan senyawa mana yang sama? Yang sama adalah 2PoCl3 kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat, sudah kita lihat sama di sisi yang sama. Di sisi yang sama atau berbeda? Pada yang ditanyakan di sisi produk. Pada yang diketahui di sisi produk juga, berarti sisinya sama. Setelah kita melihat sisinya, lalu selanjutnya adalah koefisiennya. Koefisien yang ditanya adalah 1PoCl3, sedangkan yang diketahui adalah 2PoCl3. Maka caranya bagaimana? Kita di sini tulis untuk reaksi yang pertama berarti tetap, tidak dibalik, dan dibagi 2. Cara mudahnya. Maka reaksinya akan menjadi, kalau tetap dan dibalik, kalau bagi 2 berarti semuanya ini dibagi 2. Maka menjadi P plus setengah O2 plus 3/2 Cl2 menjadi PoCl3, delta H-nya pun dibagi 2, yaitu menjadi minus 575. Oke, lalu selanjutnya untuk nomor 2, nomor 2-nya pun kita sama. Di sini 2HCl yang sama terhadap 2HCl, sudah sisinya sama. Sekarang kita lihat koefisiennya sama atau tidak. Koefisiennya sama juga, maka kita tinggal pindahkan di sini tetap. Karena koefisiennya sama, maka tidak dilakukan pembagian atau perkalian. Kita tinggal salin H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Lalu delta H-nya sama, tetap, minus 184. Oke, sekarang kita selanjutnya yang ketiga. Ketiga yang sama adalah PCl5. Pada yang diketahui juga PCl5. Sekarang sisinya sama atau berbeda? Sisinya berbeda. Kalau yang diketahui itu sisinya di kanan, yang ditanyakan sisinya yang di kiri. Maka kita mengikuti yang ditanyakan. Maka untuk nomor 3, reaksinya dibalik. Lalu lihat koefisiennya. Koefisiennya sudah sama atau belum? Di sini 2, yang ditanyakan 1, berarti kita samakannya dengan cara dibagi 2. Oke, dibalik, berarti menjadi di sini PCl5-nya. Karena sudah dibagi 2, jadi sudah hilang 1. PCl5 menjadi P plus 5/2 Cl2. Delta H-nya juga menjadi, kalau dibalik, dia di sini negatif, ketika dibalik reaksinya akan menjadi positif. Dan karena dibagi 2, maka juga menjadi positif 320. Oke, untuk itu nomor 3. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 juga sama. Beda sisi, maka dibalik. Lalu juga koefisiennya berbeda, maka dibagi 2. Ya, lalu di sini berarti adalah H2O menjadi H2 plus 1/2O2. Delta H-nya pun sama, karena dibalik menjadi positif, dan lalu dibagi 2. Plus 482 dibagi 2 adalah plus 241. Oke, setelah ini, maka kita buat garis, dijumlahkan. Lalu sekarang kita lihat, kita coret setiap reaksinya yang sama dengan sisi yang berbeda. Di sini yang kita coret ada Cl. Cl di sini 3/2 ditambah 1 berarti 5/2 dong, habis. Oke, sisinya berbeda kan. Lalu sekarang ada P. Di sini P juga kita coret. Lalu ada unsur mana lagi? H2 kita coret. Lalu O2. Oke, lalu ada lagi? Sudah tidak ada, maka sekarang sudah tidak ada, maka kita salin ke bawah. Sini pada reaktannya ada PCl5 plus H2O menjadi pada produknya 2HCl plus PoCl3. Delta H-nya adalah dijumlahkan semuanya. Delta H-nya adalah minus 198 kJ. Gini.
Jadi hasil akhirnya harus sama dengan yang ditanyakan. Itu baru reaksi yang kalian buat itu benar. Jadi harus kita samakan ini yang diketahui terhadap yang ditanyakan dengan cara ditetap atau balik, lalu koefisiennya dilihat juga. Selanjutnya soal nomor 3, menentukan delta H berdasarkan hukum Hess dengan siklus energi. Ini untuk nomor 3 di sini diagram, ini hukum Hess juga, tipe soalnya, tapi di sini kita pakai diagram siklus energi, jadi berbeda seperti yang tadi, kalau tadi persamaan reaksi, kalau yang ketiga ini adalah berdasarkan siklus energinya, jadi bentuknya siklus. Nah, yang ditanyakan adalah delta HF CH4, kita lihat CH4 ini mana? Di sini kan CH4. Oke, sekarang kita lihat reaksinya dahulu, sini. Reaksinya di sini, C plus 2H2 plus 2O2 bisa langsung membentuk CO2 plus 2H2O. Sedangkan caranya C plus 2H2 plus 2O2 itu bisa menjadi CH4 plus 2O2, lalu bisa juga baru menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita kilas balik lagi materinya, untuk hukum Hess itu delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Jadi artinya delta H1 itu adalah reaksi secara langsung, delta H2 dan delta H3 adalah siklus kedua dan siklus ketiga untuk mencapai siklus secara langsung. Nah, sini berarti yang langsung itu mana? Berarti ini kan produknya nih yang dicapai. Kita tentukan dulu mana delta H1-nya, delta H2, dan delta H3. Maka secara langsung ini adalah delta H1, lalu yang dibagi menjadi kedua bagian adalah delta H2 dan delta H3. Berarti sekarang delta H1-nya sudah diketahui dong pada soal untuk nilai delta H-nya. Maka delta H3 pun sudah diketahui pada soal nilai delta H-nya. Yang ditanyakan adalah delta HF-CH4. Delta HF-CH4 itu adalah delta H2. Maka delta HF-CH4 sama dengan delta H2. Delta H1 adalah delta H2 plus delta H3. Ya kan? Jadi, satu langkah secara langsung ini sama dengan dua langkah. Jadi, maka delta H2 sama dengan delta H1 dikurang delta H3. Nilainya minus 965 dikurang minus 890, hasilnya minus 75 kJ. Selanjutnya, soal keempat adalah mencari delta H berdasarkan data energi ikatan. Ini untuk nomor 4. Nomor 4 itu berdasarkan data energi ikatan. Untuk energi ikatan itu kita yang langkah pertamanya adalah membuat dulu struktur Lewisnya. Ingat ya, jadi kalau untuk energi ikatan, dia buat dulu struktur Lewisnya. Di sini reaksinya SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. SO2 kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini berarti ada dua ikatan rangkap antara S dengan O, lalu setengah ikatan rangkap dari oksigen, lalu 3 ikatan rangkap antara S dengan O. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Sigma itu berarti artinya jumlah. Nah, energi ikatan reaktannya mana? Ini SO2 dengan O2. Produknya adalah si SO3. Maka sekarang kita lihat sini 2. Di sini kita ambil energi ikatan itu 2, jadi koefisien dikali dengan nilai ikatan. Oke? Sekarang bukan koefisien, tapi menaikkan jumlah ikatan dikali dengan nilai ikatan. Sini SO memiliki 2 ikatan, berarti 2 dikali SO dengan rangkap 2. Beda ya, nilai ikatan rangkap dengan tunggal itu berbeda, jadi jangan salah. Lalu sekarang plus setengah O2, karena dia ada koefisiennya setengah, maka setengah, lalu ikatan rangkap O2. Setelah itu produknya 3 di sini karena ada 3 ikatan apa? Ikatan S dengan O rangkap 2. Maka masukkan nilainya, 2 kali 3, 23, ditambah setengah kali 4, 95, lalu 3 kali 2, 3, 3, 2, 3. Hasilnya 646 ditambah 247,5, dikurang 969. Lalu 893,5 dikurangi 969, delta H reaksi tersebut adalah 75,5 kJ per mol. Selanjutnya, soal yang terakhir adalah delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Kalau untuk nomor 5, berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF, di sini untuk reaksi 2NaHCO3 menjadi Na2CO3 plus H2O plus CO. Reaktan produk. Berbeda dengan energi ikatan. Kalau energi ikatan, reaktan kurang produk. Kalau berdasarkan entalpi pembentukan atau data delta HF adalah produk kurang reaktan. Ingat ya. Maka delta H-nya sama dengan sigma delta HF. Berarti sama nilai delta HF.
Jangan lupa kita pakai koefisien. Di sini delta HF produk reaktan, berarti produknya di sini ada Na2CO3, lalu ada H2O dan tambah CO2. Dikurangi reaktannya 2 di sini karena koefisien NaHCO3 itu 2. 2 dikali nilai delta HF NaHCO3. Maka tinggal masukkan saja data entalpi pembentukannya masing-masing. 120 tambah 80 tambah 75 dikurangi 95. Maka hasilnya 275 dikurangi 95, delta H reaksi tersebut adalah 180 kJ per mol. Itu adalah pembahasan 5 soal untuk menentukan perubahan entalpi dengan rumus yang berbeda-beda. Jadi untuk menentukan perubahan entalpi itu kita lihat dulu tipe soalnya. Apakah tipe soal kalorimetri, apakah tipe soal hukum Hess, tipe soal energi ikatan, atau dengan data perubahan entalpi. Ini bisa dilihat dari jenis soalnya. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Thank you.